dikira dia sama tua. Cek. Cek. Oke. Ya, sudah. Ya, Pak. Sonang di lambung Yesus, sonang naroh tusi, unang beho mabiar, lau mandapotoni, tolong dijauhon Yesus, sai romaho tua. Tadikon haholomon jalah posia sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang beho mabia lau mandapotoni. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan kami yang seperti biasanya setiap hari Rabu mengadakan sermon gabungan dari HKBP Jalan Lurah Cimahi mulai dari week 1 sampai 9. Namun pada malam hari ini kami akan memberikan satu warna baru di dalam sermon kami, yaitu lebih berbicara tentang interaktif, bagaimana kita bersama-sama lebih mendalami tentang firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada malam hari ini melalui Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Hasyan Purba. Saudaraku, mari kita sama-sama kita akan memulai acara kita. Saya akan serahkan Abang Pendeta untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Baik, sangat berbahagia sekali kita malam hari ini. Saya bersama Amang Sintua Simajuntak sudah akan bersiap-siap untuk hadir. Bagi saudara-saudara, saya akan sebut sahabat Jalan Lurah dan disingkat dengan Salur, dan saya akan sering menyapa Bapak Ibu nanti dengan sebutan sahabat Jalan Lurah, dan tampilan yang berbeda seperti yang disampaikan Amang Simajuntak tadi. Kita akan lebih interaktif dalam sermon kita malam hari ini. Saudara-saudara sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus,
kita akan mulai ibadah kita dan kita akan mengambil sikap untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672 ayat 1 dan ayat 2. Godang situ tu laon muatong di pasah tua dang adong betiki marna lembatahe molumi bae tiru atoko sai patu pamai alani Tuhani somakin kalos na tuo nanani ulami manang adong kueli ay lambok to soarani Tuhan omaho las manang rohani Mari kita bersatu di dalam doa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat HKBP Jalan Lurah, kita akan mulai pembacaan nats sermon kita malam hari ini. Saya undang juga Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di rumah masing-masing, yaitu dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Kitab Keluaran pasal 18 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakilkanlah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa ini orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang.
Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini sebagai bahan sermon kita. Puji Tuhan, Abang Pendeta, tadi disampaikan bagaimana firman Tuhan kita pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana mertua daripada Musa yang pada saat itu menyampaikan satu nasihat. Kalau kita lihat di sini, Amang, kira-kira bagaimana sebetulnya inti daripada pembicaraan dari nasihat dari mertua daripada Musa itu kepada Musa pada saat itu? Boleh Amang terangkan? Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat HKBP Jalan Lurah. Untuk hal yang pertama, karena hari ini seluruh jemaat Huria Kristen Batak Protestan memperingati hari ulang tahun HKBP. Sehingga saya ucapkan kepada kita selamat ulang tahun Dirgahayu HKBP yang ke-159 tahun, 7 Oktober 1861, dan hari ini kita tiba di tanggal 7 Oktober 2020, dan pada 159 tahun yang lalu Heine Klammerberts dan Van Asset, para misionaris yang membawa Injil ke Tanah Batak, telah melakukan rapat dan sangat tepat juga menjadi bahan awal dari sermon kita. Sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah mengenal kitab Keluaran menjadi kitab yang sangat penting dalam sejarah umat Israel. Sejarah yang memuat bagaimana bangsa itu keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, dan ada banyak hal yang menempa dan membentuk Musa menjadi pemimpin atas umat Israel dan membawa umat itu ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Peristiwa Keluaran telah menjadikan Musa menjadi jembatan firman Tuhan kepada umat Israel untuk menepati janji Tuhan kepada bangsa itu, yaitu membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan kitab Keluaran ini menjadi juga titik berangkat sejarah kitab suci, yang pada puncaknya nanti Amang Simajuntak dan sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa Yesus adalah pemenuhan segala sejarah suci dari kitab ini. Dan tentunya yang menarik, hal yang pertama yang kita lihat, Amang Simajuntak dan sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan, Jitro hadir menjadi tokoh yang memberi masukan, memberi nasihat, memberi cara metode yang baru kepada Musa, karena Yitro mertua Musa itu memberikan sebuah hal yang baru dari kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata jauh sebelum bangsa Batak mengenal hubungan mertua dan hela, hubungan orang tua dan anak, maka Yitro telah hadir memberikan masukan kepada Musa bagaimana cara yang baik yang disampaikan oleh Yitro untuk memimpin bangsa itu dalam perjalanan yang masih panjang menuju tanah Kanaan. Itu yang pertama yang mau saya garis bawahi Amang Simajuntak dari nas kita malam hari ini, yaitu tentang Yitro yang tampil dalam hubungannya kepada Musa. Jadi begitu ya Bang Pendeta ya. Ya. Hanya ada satu yang menarik Amang di sini.
Yaitu pertama seperti yang Amang sampaikan tadi, bagaimana seorang kerendahan hati seorang Musa yang mau menerima saran bahkan perintah dari Yitro mertuanya. Jadi seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwa begitu banyak harusnya orang-orang muda khususnya mau mendengar saran-saran daripada orang tua supaya mereka bisa terus berjalan di dalam setiap permasalahan hidupnya. Kalau menurut saya ini menjadi satu bagian daripada permasalahan bagi Musa pada saat itu, Amang ya. Tapi kalau boleh tahu, Amang, kira-kira sebetulnya apa yang menjadi satu ide cemerlang daripada Yitro pada saat itu kepada Musa sehingga ini sebagai, kalau kita bilang, adalah tercatat sebagai satu strategi yang paling pertama kalau menurut saya di dalam bagaimana orang memanage di dalam kehidupan dia memanage orang yang begitu banyak. Apalagi kalau kita tahu, Amang, Musa itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu ada 2 juta orang, Amang. Bagaimana dia bisa mengelola 2 juta itu? Kira-kira gimana itu, Amang? Ya, Amang Simajuntak, sahabat Jalan Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yitro melihat, Yitro mengevaluasi bahwa ketika ia sudah sampai dan berjumpa dengan Musa, ada 2 hubungan yang melelahkan ia lihat. Catatannya yang pertama, akan terjadi sebuah kelelahan bagi Musa dan juga bagi umat Israel. Karena umat Israel sedang menunggu perintah dari Musa, umat Israel sedang menunggu ketetapan dari Musa yang bersumber dari Allah. Maka Yitro melihat kelelahan ini harus dicari solusi. Kelelahan ini harus dicari cara, metode memanage supaya keadaan ini bisa lebih baik lagi ke depan. Caranya, Amang Simajuntak dan sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama, tampillah engkau wahai Musa untuk menjadi penengah antara Allah dan umat Israel. Dengan demikian, maka prioritas utama adalah Musa menjalin hubungan yang sangat erat, sangat prioritas dengan Tuhan Allah, sehingga nanti bangsa itu akan mengetahui apa yang diinginkan oleh umat Israel. Yang kedua, tentu Musa harus menyampaikan itu dengan benar. Musa harus menyampaikan itu dengan tepat, dengan cara dan metode yang tepat, supaya umat Israel itu tidak salah memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini yang paling menarik, yang juga bisa menjadi role model, prototype dari manajemen dan sistem organisasi yang bisa kita lihat. Apa itu? Musa delegasikanlah tugas dan tanggung jawab kepada bangsa itu. Untuk memimpin bangsa itu 1000, memimpin bangsa itu 100, memimpin bangsa itu 50, bahkan memimpin bangsa itu 10 orang. Supaya engkau tidak lelah dan ada sistem yang sinergi antara umat itu, Musa dan Allah, sehingga tugas dan tanggung jawab itu lebih tepat sasaran. Yang pertama, carilah orang-orang yang cakap. Cakap ini adalah biasa dipakai dalam istilah militer, seorang yang mampu mencari solusi dan strategi ketika menyerang, bahkan sebaliknya seorang yang mampu mencari solusi dan jalan keluar ketika diserang untuk bertahan. Maka cari orang yang cakap. Yang kedua, cari orang yang hayil dalam bahasa Ibrani, yaitu orang yang cakap tadi, yare, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga sumber utama adalah takut akan Allah. Pemimpin yang takut akan Allah. Yang ketiga, carilah orang yang dapat dipercaya. Nah ini, sinkronisasi antara ucapan dan perbuatan, itulah yang kita sebut dengan orang yang dapat dipercaya. Trust. Dia bisa dipercaya, sinkron antara ucapan dan perbuatannya. Yang ketiga, Yitro tampil memberikan sebuah syarat bahwa seorang pemimpin itu harus benci kepada suap. Nah ini 4 saran dari Yitro, Amang Simajuntak dan sahabat Lurah, apa yang
menjadi strategi ya dari Musa untuk memimpin bangsa itu. Makasih Amang ya. Tetapi di sini kita lihat Amang, ada 4 hal yang memang ditekankan oleh Yitro untuk Musa memilih orang yang akan mewakili atau menjadikan delegasi dia untuk mulai yang dari 1.000 ya, Amang ya, 500, kemudian 100 dan bahkan sampai 10 orang. Kalau kita lihat di sini Amang, untuk menjapaikan orang menjadi orang yang cakap, takut akan Allah, lalu dapat dipercaya, kemudian benci suap. Kira-kira aplikasinya bagaimana Amang dalam kehidupan kita sehari-hari Amang? Ya, Amang Simajuntak, Sintua dan sahabat HKBP Jalan Lurah yang berbahagia di Dirgahayu ulang tahun HKBP 159 pada malam hari ini. Yitro tampil bukan hanya memberikan solusi, tetapi dalam kehidupan kita bisa juga kita ambil menjadi aplikasi dalam sistem manajerial organisatoris kita pada zaman sekarang ini. Misalnya ketika Yitro tampil memberikan metode cara manajemen yang baru kepada Musa, maka ada hal yang bisa kita petik dari situ. Pendelegasian tugas telah melahirkan 3 hal penting Amang Simajuntak yang mau saya tekankan. Yang pertama, enable. Enable ini adalah ketika kita mengangkat semangat spirit dari orang-orang yang kita pimpin, harkat dan martabat mereka kita angkat. Karena mereka kita percaya ada hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Inilah yang kita sebut dengan enable. Yang kedua adalah enable, memampukan. Ketika kita give someone authority. Jadi memberi seseorang ke otoritas untuk memampukan menggali sumber daya yang ada pada dia untuk menjadi cakap di bidangnya. Nah ini yang menarik. Dan yang tentu kita tidak lupa adalah bahwa ada empower. Jadi share tugas, pemberian power, kekuatan untuk mengambil keputusan dalam perkara-perkara yang kecil dari Musa, sehingga kita bisa melihat bahwa hal yang penting terjadi di sini, banyak orang yang akan tergali kemampuannya, tergali sumber dayanya, talentanya akan terlihat. Ketika Musa mendelegasikan tanggung jawab, Musa mendelegasikan tugas, sama dengan kita ketika kita mendelegasikan tugas, tanggung jawab kita, give someone authority, give someone trust. Sehingga akan terlihat ada talenta-talenta yang akan dipakai untuk pada akhirnya nanti Amang Simajuntak kita akan sampai pada pembahasan melayani Tuhan. Sebagaimana yang akan kita dengarkan khotbah pada hari Minggu yang akan datang. Tidak akan lupa kita bahwa dalam kehidupan sekarang itu pemimpin ini harus punya keempat syarat ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih sahabat HKBP Jalan Lurah yang dikasih Tuhan Yesus. Kita punya responsibility, kita punya tanggung jawab untuk juga melihat 4 hal ini, yaitu ia cakap, ia dapat dipercaya, ia takut akan Tuhan, ia benci kepada sogok, suap, dan hal yang sama dengan itu. Sehingga ketika kita memilih pemimpin-pemimpin gereja melalui sidang atau sinode, ketika kita ikut berpartisipasi, memberi suara, memilih pemimpin kita di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan bangsa kita ini, maka keempat kriteria ini tentu menjadi rekomendasi bagi kita. Pemimpin gereja dan bangsa kita ini harus orang yang cakap, harus orang yang takut akan Tuhan, harus orang yang bisa dipercaya, harus orang yang benci kepada suap, sehingga bangsa Israel tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan. Sama dengan kita tiba di negeri,
tiba menjadi bangsa yang sama dengan tujuan bangsa kita ini, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu mungkin tambahan Ya. Amang Simajuntak. Terima kasih Amang. Satu lagi Amang, mungkin ini yang mungkin kita bisa juga lihat untuk sedikit memperdalam lagi. Kalau tadi kan berbicaranya di perjanjian lama ya Amang ya. Ya. Nah kalau di perjanjian baru kita lihat juga bagaimana Yesus ya Amang ya. Yesus pun memberikan, mendelegasikan. Nah kira-kira hubungannya bagaimana Amang antara apa yang dilakukan Yesus dengan apa yang sudah kita bahas tadi tentang mertua Yitro kepada Musa? Ya, terima kasih pertanyaan dan lanjutan yang sangat penting dari Amang Situa Simajuntak. Sahabat HKBP Jalan Lurah yang berbahagia di Dirgahayu HKBP 159 malam hari ini, Yesus juga merekomendasi sebuah metode yang sangat luar biasa dalam organisasi atau manajemen pengorganisasian, pendelegasian tugas ketika kita melihat rekrutmen murid-murid Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang kita agak mau garis bawahi Amang Simajuntak dan sahabat HKBP Jalan Lurah. Yang pertama, Yesus memilih, ada proses pemilihan. Yesus memilih para pengikutnya, murid-muridnya, sehingga ia melanjutkan pemilihan itu dengan sebuah proses melatih mereka. Memilih, memanggil mereka untuk menjadi pengikut dan murid Tuhan Yesus, dan melatih mereka sedemikian rupa untuk hidup dalam persekutuan. Ini yang kedua, mereka bersekutu. Ketika Yesus berdoa, murid-muridnya melihat. Ketika Yesus mengajar, murid-muridnya bertanya. Ketika Rabbi, guru, bagaimana ini hal kekhawatiran, bagaimana berdoa hal tentang hidup manusia, hari Sabat dan lain sebagainya. Ada persekutuan antara pemimpin dan yang dipimpin, sehingga dalam proses pemilihan, pemanggilan, pelatihan mereka itu terjadi hubungan persekutuan yang sangat erat antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan tentu kita harus menggarisbawahi catatan dari Tuhan Yesus Amang Simajuntak. Markus 10 ayat 45. Bapak Ibu sahabat HKBP Jalan Lurah bisa membuka Alkitabnya. Yang dikatakan di sini Markus 10 ayat 45 adalah bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi hadir untuk melayani, dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Ini pengabdian yang luar biasa dalam menjadi pemimpin. Maka tidak boleh dikesampingkan, setiap kita harus terpanggil menjadi orang yang mengabdi. Evet Zahwe dulos tuteu, hamba Allah naposon ide Batak, dalam bahasa Batak, seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Itu ya, ada Markus 10 ayat 45 tadi ya. Terakhir Amang Simajuntak, dalam Kolose 3 ayat 22, 23, kita melihat bahwa seorang yang menjadi pemimpin itu, Amang Simajuntak, diingatkan oleh Rasul Paulus untuk menjadi seorang yang bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, takut akan Tuhan, bukan melihat manusia, tetapi melihat Tuhan. Unang si ida buhi, alai si ida roha. Unang mabiar tu jolma, alai mabiar tu dewata. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan Amang Simajuntak. Untuk kita bisa terima bahan-bahan pertanyaan dari sahabat HKBP Jalan Lurah yang berbahagia malam hari ini. Baik, terima kasih Amang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih bersama-sama dengan kami pada acara malam hari ini. Karena kita memang bersifat interaktif, kami boleh menyerahkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa chat melalui channel YouTube maupun Facebook kami untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan menambah pendalaman kita tentang nats kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Mak, Ya, ada satu pertanyaan dari
Nyonya Situa Debur Huta Barat. Jadi dia bertanya seperti ini, kenapa mertua Musa memberikan petunjuk pendelegasian kerja? Ya, itu pertanyaan, Mang. Oh, iya. Kira-kira kenapa, Mang? Ya. Begitu. Dari siapa tadi ya, Mang? Inang Nyonya Situa Debur Huta Barat. Oh iya, sahabat HKBP Jalan Lurah terkhusus Inang Sintua Debur Huta Barat, Nyonya Sihotang pasti ini. Ya. Kenapa Yitro memberi masukan tentang pendelegasian tugas ini? Saya katakan tadi, dan jika kita baca di ayat sebelumnya, bahkan di dalam Keluaran pasal 17 ini, Inang, ada sebuah proses evaluasi dari Yitro. Ada sebuah proses koreksi dari Yitro 1 hari penuh. Jadi saya kira alasannya kenapa dari pagi sampai petang terjadi penumpukan, terjadi proses menunggu Musa dengan bangsa Israel tentang perkara dan pertanyaan kehendak Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-15, kata Musa kepada mertuanya itu, bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Jadi dari pagi sampai petang, bangsa itu berduyun-duyun datang ke Musa. Dan Yitro melihat itu dalam ayat sebelumnya, kita juga melihat sebuah hubungan yang dekat Yitro dengan Musa, ya. Karena Yitro sujud memberi hormat kepada Musa, memberi hormat kepada Yitro dan bahkan mencium mertuanya. Jadi kira-kira saya menantu dalam orang Batak, tradisi orang Batak, orang Simaluntak, agak sungkan untuk dekat dengan mertua, tapi saya dekat dengan mertua sama seperti Musa, mencium, hormat, memberi penghormatan kepada orang tua. Jawabannya, Inang, karena Yitro melihat ada celah yang bisa diambil dari situasi ini. Dari pagi sampai petang bangsa itu menunggu petunjuk Allah melalui Musa. Jadi terjadi proses waktu yang panjang dan lama, dan sistem kerjanya melelahkan. Jadi kedua catatan itu menjadi rekomendasi dari Yitro kepada Musa supaya tidak melelahkan dan prosesnya terlalu panjang. Yitro memberikan sebuah solusi dalam sistem manajerial, mendelegasikan tugas 1.500, 100, bahkan 10 orang. Nah, itu saya kira mudah-mudahan Inang baru Huta Barat bisa menjawab pertanyaan dari Inang, ya. Ya, terima kasih, Amang. Jadi ada satu pertanyaan ya, Bang, ya, khusus dari saya. Ya. Jadi begini, Bang. Kalau kita lihat pendelegasian itu tidak lepas daripada mentoring, Bang. Ya. Bahkan kalau di dalam manajemen sekarang, orang itu pertama kali belajar manajemen adalah bagaimana memanage manusia untuk bisa mengerjakan organisasi. Ya. Ini kan HKBP udah 159 tahun ya, Bang, ya. Kira-kira pendapat Amang tentang pendelegasian dari HKBP itu sendiri di usia yang 59 itu, kira-kira apa sih yang menjadi, kalau boleh kita katakan, menjadi satu usulan lah supaya semakin meningkat bagaimana pendelegasian, mentoring bagi kita, mulai daripada pendeta sebagai yang di atas, begitu juga kepada jemaatnya sampai yang tingkat yang paling bawah. Itu, Bang. Baik, Amang moderator Sintowi Simajuntak dan sahabat HKBP Jalan Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini dan tepat hari ini menjadi hari yang sangat spesial bagi kita karena ini hari ulang tahun ke-159. Bukan umur yang muda lagi untuk HKBP,
seharusnya sudah sampai dan tiba kepada organisasi yang tertata, terkelola, termanage dengan sangat mumpuni dengan umur yang 159 tahun tadi. Dan ketika kita tiba pada hari ini, memang soal pendelegasian tugas itu Amang Simanjuntak, saya kira sudah dilaksanakan dan ada metode yang sudah terbakukan dalam sebuah sistem yang kita sebut dengan aturan peraturan HKBP 2002 pasca atau setelah amandemen yang ketiga. Dalam sistem itu sudah ada sistem yang kita sebut dengan struktur gereja HKBP dari tingkat pusat, distrik, resort, dan sampai ke huria-huria atau jemaat-jemaat, dan di tingkat masing-masing itu Hatopan di pusat sudah punya job description masing-masing, seluruh pemimpin yang termasuk dalam pimpinan pusat itu, Hatopan itu sudah punya job description distrik, resort, dan huria. Bahkan di tingkat huria, di jemaat kita HKBP Jalan Lurah, sudah terstruktur pendelegasian tugas dari pimpinan jemaat untuk perkara-perkara kecil di tingkat internal organisatoris itu. Kita sudah melaksanakan apa yang kita bicarakan tadi, yaitu trust kepada mereka-mereka yang menjadi pemimpin di unit, seksi, kategorial, badan HKBP, yang badan audit, dan mungkin ada badan-badan yang didirikan di tingkat jemaat itu sendiri. Saya kira sudah kita laksanakan. Yang kurang mungkin Amang Simanjuntak adalah bagaimana seperti yang Amang katakan tadi, seorang yang terpanggil menjadi pemimpin itu, seorang yang terpilih menjadi pemimpin itu, ia harus lebih dahulu menempatkan dirinya, ia harus terlebih dahulu menempatkan dirinya sebagai seorang abdi, sebagai seorang dulos, evet, sebagai seorang hamba. Napo soni debata, sehingga dengan demikian maka ia juga harus terus-menerus berdiri sebagai orang yang harus belajar. Dan yang catatan Amang Simanjuntak, seorang yang jadi pemimpin itu harus meminta, memohon petunjuk dari Tuhan, bukan petunjuk dari dirinya sendiri, tapi ia meminta petunjuk dari Tuhan, sama seperti Musa yang meminta petunjuk dari Tuhan. Saya kira sudah cukup baik sistemnya. Mari kita sama-sama. Saya lebih akan bersifat di Dirgahayu HKBP 159 tahun hari ini. Mari kita sama-sama terpanggil dengan begitu luar biasanya sumber daya yang dimiliki jemaat HKBP, sumber dana yang dimiliki jemaat HKBP, inspirasi, pemikiran, dan terkhusus karena masih di lingkup orang Batak yang sangat potensial untuk dikembangkan. Maka mari kita cari solusi yang lebih baik lagi dalam sistem manajerial kita, tingkat huria, resort, distrik, Hatopan atau pusat. Tapi memang hal yang mungkin bisa menjadi catatan dari saya pribadi Amang Simanjuntak, HKBP harus terus berusaha untuk mewujudkan sentralisasi itu. Karena Amang melihat, saya pribadi melihat, sentralisasi dan sistem atau cara pemilihan di HKBP itu harus diperbaiki. Dan dengan tidak sungkan saya mengucapkan di forum sahabat HKBP Jalan Lurah ini, kita terus mendorong HKBP untuk melaksanakan sistem majapuk nasinurat untuk pemilihan HKBP ke depan, menghindari gegap gempita yang luar biasa di pola pemilihan kita Amang Simanjuntak ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa mewujudkan ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Amang. Jadi kesimpulan daripada pembicaraan kita pada malam hari ini, memang dibutuhkan orang-orang yang disebut dalam bahasanya
right man, right place, right track. Artinya dia dibutuhkan. Untuk apa? Yaitu untuk melayani. 159 tahun HKBP masih membutuhkan banyak orang yang untuk melayani. Ya. Organisasinya sudah bagus, sudah tersusun rapi, tinggal bagaimana mementoring orang-orang mulai dari tingkat yang dari atas sampai yang ke bawah ya Mang ya, untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan delegasi untuk melayani Tuhan. Mungkin itu ya Mang ya yang menjadi kesimpulan kita. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hari ini kita sudahi pembicaraan kita dalam acara Sahabat Jalan Lurah. Ya betul ya Mang ya, Sahabat Jalan Lurah, dan ini adalah satu yang perdana. Kerinduan kami ini menjadi satu motivasi untuk seluruh kita boleh sama-sama semakin mendalami firman Tuhan. Apalagi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Amang Pendeta tadi, yang paling penting awal daripada orang menjadi bagian dari pilihan adalah orang yang senantiasa terus bergaul dengan Tuhan. Itu yang boleh kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila ada pertanyaan yang belum kami bisa jawab, kami akan jawab secara pribadi. Nanti kita akan lihat dari chatnya yang ada, nanti kita akan balas. Dan kerinduan hati kami juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh memberikan kritik dan saran atas apa yang sudah kami kerjakan pada saat ini dalam pelayanan kami. Karena kami rindu sekali pelayanan ini, yang memang hari ini satu luar biasa, perdana dan juga dalam pas hari ulang tahun dari HKBP yang ke-159. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan lanjutkan acara kita. Silakan Amang. Ya, setelah Amang Simajuntak memberikan sebuah hal yang bisa kita petik dari acara Bincang Sahabat HKBP Lurah malam hari ini, karena ini memang baru yang pertama seperti yang disampaikan Amang Simajuntak, kami juga masih harus belajar banyak dan semakin bisa meningkatkan kualitas dan metode Bincang Sahabat HKBP Lurah ke depan dengan topik-topik yang mungkin lebih menarik, dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti sermon week kita malam hari ini dalam tatanan acara Bincang Sahabat HKBP Jalan Lurah. Semoga Tuhan memberkati kita menerima dan melihat bahwa ada banyak teman-teman, saudara-saudara, sahabat HKBP Jalan Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus, rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu mendengarkan perbincangan tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita dalam setiap waktu, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Karena itu malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa, berserah diri kepada Tuhan, supaya di masa kesusahan ini, masa kesulitan ini, sama seperti bangsa Israel yang sedang kesusahan dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, demikianlah kesukaran yang kita alami pada saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu di rumah dalam berbagai pergumulan hidup, menguatkan Bapak Ibu di rumah. Dirgahayu HKBP ke-159 tahun, jayalah HKBP, Tuhan memberkati HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, supaya menjadi semakin menjadi berkat bagi dunia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Tuhan menganugerahkan kami firman-Mu yang bisa kami renungkan dalam hidup kami, bisa kami terapkan dalam gereja, sistem organisasi kami, bisa kami terapkan di keluarga kami, dan hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan berkati sahabat HKBP Jalan Lurah, sehingga firman itu menjadikan kami bertambah semangat, kekuatan kami dibaharui,
terlebih iman dan pengharapan kami dibaharui oleh firman-Mu malam hari ini. Tuhan, kami berdoa buat seluruh sahabat HKBP Jalan Lurah. Berkati mereka di rumah masing-masing, dimanapun di tempat mereka berada. Kami tidak bisa menyapa dan menyebut mereka satu persatu malam hari ini. Tuhan, Engkau urapi mereka, Engkau jamah kehidupan mereka, Engkau turut campur dalam segala perkara pergumulan hidup. Terlebih di masa kesukaran hari ini, saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini, kami terus-menerus berdoa memohon kepadamu, ya Allah, bersegeralah menolong kami, membebaskan kami, menyeberangkan umat-Mu ini ke tempat di mana kami terbebas dari COVID-19, ke tempat, ke waktu di mana kami tidak lagi dikhawatirkan oleh COVID-19 ini. Bagi mereka yang terdampak, Tuhan berkati bagi tim medis dan para ilmuwan yang sedang mencari vaksin, Tuhan jamah, Tuhan urapi. Dan bagi mereka yang terpapar dirawat di rumah sakit, Tuhan urapi sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami di dalam Yesus Kristus, pada hari saat ini 7 Oktober kami mengingat Dirgahayu Huria Kristen Batak Protestan, hari ulang tahun HKBP yang ke-159 tahun. Kami memohon Tuhan, Engkau semakin layakkan gereja-Mu menjadi berkat bagi dunia ini. Dan Engkau berkati seluruh hamba-Mu Tuhan, para pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, evangelis, para sintua, mewartakan kasih Tuhan di dalam kesatuan hati, memberikan pelayanan sama seperti Yesus yang melayani kami dahulu. Dan berkati seluruh jemaat Huria Kristen Batak Protestan, sehingga dalam segala kehidupan mereka Tuhan semakin campur tangan. Bapa di surga, jika ada saudara kami dalam keadaan sakit pada hari ini, kami berdoa buat Amang Sintua JJE Panjaitan dalam kondisi pemulihan. Kami berdoa buat Inang Nyonya calon Sintua Tambunan Boru Sipahutar dirawat di rumah sakit Kasih Bunda. Dan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam keadaan lemah karena sakit penyakit, Tuhan berkati jamaah tubuh mereka, Engkau yang mengurapi mereka sehingga segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan mereka boleh dalam keadaan baik. Tuhan berkati setiap rancangan gereja-Mu dan juga bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberi petunjuk kehendak Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa Indonesia ini semakin maju, semakin bersatu untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan makmur ke depannya. Tuhan, terima kasih bagi jemaat-Mu yang sedang menghadapi kesukaran hidup, meminta jodoh dari Tuhan. Tuhan, pertemukan bagi jodoh yang sepadan dan seiman, semakin sempurna bagi kehidupan mereka. Bagi jemaat-Mu yang meminta hagabion, kehadiran anak di rumah tangga mereka, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka. Bagi para pemuda-pemudi dan para remaja, Tuhan bentuk mereka menjadi pemuda remaja yang tangguh, setia kepada Tuhan dalam segala perkara, sehingga mereka mampu meraih masa depan yang lebih cerah lagi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini syafaat kami, permohonan kami yang kami sampaikan kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat HKBP Jalan Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa mengurangi makna sermon kita akan tetap setelah doa syafaat ada nyanyian. Dan bagi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sampaikan persembahan kita kepada gereja kita untuk menjadi panggilan bagi kita dalam setiap sermon kita. Terima kasih, kita bernyanyi
dari buku ND nomor 802 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan menutup ibadah pertangyangan kita dalam bahasa Batak. Mari kita berdoa. Martangiang mahita manang yakon peliatak. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroruan ni salu sileleon na denggando nasau libasa na mauliutus pasat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asau parasyak kami pilihanon pati bulok karajon murito ngatongan ni huriam do di portibion buhay marohan nami mariti tetodim asalam utadahami gudang ni sileleon mituhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut molomoni roham di banua tongosong na di banua gijang. Leon matuhami sadariok kangulo siapari. Say samarusa nami songop panisa nami. Idosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ayodo na punah rajaon, dot hagugoon, rodi hasangapon sa lileng-ilileng na. Amen. Didongani asi ni rohani Tuhan ta Jesus Kristus, dohot holong ni rohani de bata ama, dohot parsaoran ni tod di purbadiama, hamu salu na. Amen. 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 Sahabat HKBP Jalan Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa mengurangi rasa hormat kami dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh sahabat HKBP Jalan Lurah, kita singkat Salur HKBP Jalan Lurah. Sahabat HKBP Jalan Lurah, bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di komentar, kolom komentar fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah, streaming ibadah, dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah, kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Dan dimanapun Bapak Ibu berada yang berbahagia mendengarkan firman Tuhan di Dirgahayu 159 HKBP 7 Oktober 1861, dan hari ini 7 Oktober 2020, kami undang Bapak Ibu untuk komentar, like, and subscribe
YouTube channel yang kita sayangi, YouTube channel HKBP Jalan Lurah, untuk semakin kita perbaiki, semakin kita tingkatkan. Mudah-mudahan kehadiran acara sahabat HKBP Jalan Lurah ini bisa memberi warna baru di tengah pandemi COVID-19 yang sedang berjangkit sekarang. Salam dari kami, Abang Simajuntak, moderator kita malam hari ini, dan saya Pendeta Hasian BMS Purba, Sarjana Teologi, Pendeta HKBP Jalan Lurah. Sampai jumpa di acara sahabat HKBP Jalan Lurah bulan yang akan datang. Oras, shalom. Oras.